Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh ya. Jumpa lagi saudaraku weton Senin ya, dimanapun Anda berada. Tema kali ini tentang sihir ya. Mungkin kita akan kupas lebih banyak ya tentang sihir, karena ini sangat penting ya ketika teman-teman paham ya. Teman-teman weton Senin, ketika seseorang itu terkena sihir, ketika seseorang ini terkena teluh, santet, black magic, itu ndak kroso ya. Ndak kroso kalau kita itu terkena sihir. Ndak kroso kalau kita itu terkena teluh, terkena santet. Kroso-kroso wis nyeleput ya. Kroso-kroso wis ajur mumur baru kita kerasa. Ada apa dengan diri saya? Kenapa kok hidup saya kok semakin hari semakin hancur? Hidup saya semakin hari semakin banyak masalah. Duh, akan seperti itu. Ya. Terus bagaimana? Ya memang itu resikonya seperti itu teman-teman ya. Makanya butuh yang namanya ruqyah, butuh yang namanya bantuan orang lain ya. Itu hanya untuk buka saja ya. Buka kesadaran diri kita. Tapi ketika kita ini sudah sadar ya, kesadaran diri kita ini sudah muncul ya, sudah sadar, artinya apa? Nah, kita terus menjaga, kita terus meneruskan. Itu yang harus kita lakukan. Kita terus meneruskan. Ya. Meneruskan laku kita untuk lakukan pembersihan diri. Nah, biasanya kondisi orangnya ini sudah hancur, wis. Ekonomi hancur, ya. Bisa juga tubuh sakit-sakitan. Ya, pokoknya masalah di dalam hidupnya itu full masalah dok itu. Ya, itu memang tujuan dari sihir itu ya. Tujuan dari sihir itu untuk membuat seseorang yang terkena sihir itu sudah tidak bisa berkutik gitu. Di dalam hidupnya tidak bisa berkutik lagi. Tujuannya seperti itu. Nah, terus apa yang harus Anda lakukan? Nah, yang Anda harus lakukan ketika Anda sudah memiliki kesadaran diri ya, bahwasanya saya ini terkena sihir, lakukan pembersihan. Kan awalnya kan sudah tidak kerasa gitu ya. Kalau Anda sudah kerasa, katakanlah Anda terkena sihir, tentunya teman-teman weton Senin ini sudah bisa mengantisipasi, oh saya kena sihir, saya harus ibadah dengan rajin, saya harus tirakat, saya harus bisa mengendalikan emosi saya, ya minimal poso lah ya. Tapi berhubung kita tidak sadar, karena ketika kita disihir itu tidak sadar. Loh, sihir itu kan mempengaruhi alam bawah sadar kita, mempengaruhi pikiran kita. Sehingga pikiran kita ini diajak kemana-mana gitu. Atau disibukkan dengan sesuatu yang sifatnya duniawi gitu. Sehingga yang terjadi pada diri kita, kita melupakan Tuhan. Ibadah mulai ditinggalkan. Akhirnya Pak, sihir itu masuk terus memperparah hari demi hari, berganti tahun, semakin parah, meledaklah dar. Anda berada di fase terendah hidup Anda, tubuh sudah sakit-sakitan, ya, ekonomi Anda hancur berantakan, ya, pikiran Anda sudah tidak stabil, artinya wis ketakutan, was-was dan sebagainya. Itu yang terjadi ketika seseorang itu terkena sihir. Ketika seseorang terkena teluh, terkena santet itu seperti itu. Ya. Tapi Anda jangan berpikir negatif ya. Intinya supaya Anda cepat bangkit, berpikirlah ini adalah bagian daripada kasih sayang Tuhan. Ya, supaya saya lebih dekat dengan Tuhan. Lah, berpikir positif seperti itu akan mempercepat Anda untuk bangkit. Tapi kalau Anda berpikir negatif, siapa pelakunya? Pasti seperti itu. Kenapa? Pelakunya seperti ini. Akhirnya Anda menjalani laku tirakat dan sebagainya. Nah, ditunjukkanlah pelaku sihir itu sama Tuhan. Ya, apa yang Anda alami? Apa yang Anda rasakan ketika Anda sudah tahu pelakunya? Emosi Anda semakin tinggi. Dendam Anda semakin tinggi. Yang terjadi apa? Bukan Anda bisa menghilangkan sihir teluh santet itu, tapi malah sihir teluh santet itu semakin kuat, semakin sulit untuk dihilangkan. Semakin kuat ya.
sihir teluh santet, ya. Ketika emosi Anda bangkit, itu sihirnya semakin kuat. Tapi ketika Anda bisa mengendalikan emosi Anda, itu sihir akan melemah. Nah, pahami pola kerja ini. Kalau teman-teman weton Senin terindikasi terkena sihir, lakukan pengobatan, lakukan terapi mandiri. Orang katakanlah terkena sihir itu akan sadar manakala sudah hancur. Loh iya, gitu. Sudah hancur itu baru Anda sadar saya terkena sihir. Dan untuk bangkit itu sulit. Kenapa? Karena ada dendam, ada kebencian. Selama Anda tidak bisa menghilangkan dendam, selama Anda tidak bisa menghilangkan kebencian terhadap pelaku yang Anda curigai atau diperlihatkan Tuhan sama Anda, maka Anda tidak akan pernah bisa sembuh. Malah justru kotam, sihir, makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda akan semakin kuat. Ibarat sudah jatuh ketimpa tangga, tidak bisa bangkit, tidak bisa bangkit lagi. Caranya bagaimana? Ya tadi, dendam, kebencian itu Anda hilangkan. Anda fokus bagaimana supaya Anda ini bisa bangkit, bisa sukses. Fokus di dalam pembersihan diri Anda. Anda bisa awali dengan puasa. Puasa ini dalam rangka untuk pengendalian emosi Anda. Ketika emosi Anda terkendali, nafsu Anda terkendali, makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda melemah. Sehingga Anda bisa memasukkan energi-energi positif melalui wirid, zikir, baca kitab suci, puasa, ataupun kegiatan-kegiatan positif. Nah, kenapa kok lama? Lama itu karena makhluk halus yang ada di dalam tubuh Anda itu sudah lama berada di dalam tubuh Anda. Maka untuk pembersihan itu juga butuh proses yang lama. Jadi rumusnya seperti itu. Cara kerjanya seperti itu. Pahami cara kerja ini. Maka saya yakin Anda akan memiliki strategi bagaimana supaya Anda ini bisa bersih dari sihir, dari teluh, santet, dan sebagainya. Pokoknya yang penting Anda ini sadar sadar bahwasanya Anda terkena sihir. Nah, dari kesadaran diri itu nanti Anda akan berpikir bagaimana supaya sihir itu bisa keluar. Nah, rumusnya adalah mengganti energi negatif yang ada di dalam tubuh Anda dengan energi positif. Selama energi negatif masih mendominasi, masih lebih besar daripada energi positif Anda, maka sihir teluh santet tidak akan pernah keluar dari diri Anda. Ya lakunya apa? Ya ibadah dan tirakat. Demikian motivasi kali ini. Semoga bermanfaat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Salam rahayu, rahayu, rahayu.